Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mas Min Bunga Liar di sini. Kali ini kita seperti biasa berada di area pesawahan penduduk. Lihat, kita hari ini menjalankan puasa di bulan Ramadan kedua ya. Semoga puasa kita semua lancar sampai akhir Ramadan, dan diberkahi dalam bulan Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, kalau ketemu dengan saya Mas Min Bunga Liar di sini akan mengenal suatu tumbuhan, tanaman, rumput, bunga yang masih liar. Kali ini kita akan mengenal suatu tanaman. Ini dia. Apa yuk coba tanaman ini? Tanaman ini nama latinnya adalah Penicetum pedicelatum. Sekali lagi, tanaman ini namanya Penicetum pedicelatum, atau di Ethiopia dia dikenal sebagai rumput desho. Sekali lagi, kalau di Ethiopia, Afrika sana, dia terkenal dengan nama rumput desho. Kita akan pelajari asal-usul dan manfaatnya ya. Seperti biasa, manfaat dari asal-usul dulu. Asal tanaman ini atau rumput ini, asal tanaman ini adalah Ethiopia, benua Afrika ya. Dia berasal dari Ethiopia, rumput desho ini. Kalau di sini masih banyak ini. Jauh juga ya dari Ethiopia sampai ke sini, sampai ke Purbalingga. Itu adalah asal dia si rumput desho ini. Sekarang kita akan pelajari manfaatnya ya, satu persatu. Manfaat yang pertama adalah sebagai pakan ternak, terutama di dataran tinggi Ethiopia, karena di sana mata pencaharian utama adalah ternak di dataran tinggi. Karena mata pencaharian utama ternak, maka otomatis pakan ternak harus tersedia secara melimpah. Betul kan? Dan tanaman ini karena populasinya sangat cepat atau pertumbuhannya sangat cepat, maka dia dijadikan sebagai tanaman untuk ternak mereka. Dan dia di sana dipelihara loh, tanaman ini. Dia di sana dipelihara atau dikembangbiakan. Sekarang paham ya? Rumput desho ini di daerah Ethiopia sana, jauh. Manfaat yang kedua adalah sebagai pagar tanaman untuk melindungi tanah, terutama karena erosi atau karena kekeringan. Karena dia tumbuh sangat rapat, lihat, dia sangat rapat ini tumbuhnya, maka dia bisa dijadikan sebagai
penutup tanah atau pagar tanaman untuk melindungi tanah dari erosi. Manfaat yang ketiga adalah mengatasi degradasi lahan karena kelebihan populasi, terutama degradasi karena populasi ternak yang melimpah. Jadi tanaman deso ini dapat mengatasinya karena tanaman deso ini pertumbuhannya sangat cepat di area yang kering. Itu manfaat yang ketiga. Lalu manfaat yang keempat adalah yang tadi, penutup tanah ya. Agar tanah tidak kekeringan. Jadi dia dijadikan sebagai penutup tanah. Lalu manfaat berikutnya adalah akar dari tanaman deso ini, akarnya memperkuat struktur tanah. Yang sobat perlu ketahui, struktur tanah itu beda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek, dan ada yang gembur ya. Dan akar tanaman ini dapat membuat struktur tanah yang keras atau kering menjadi lembab dan subur. Itu manfaat berikutnya. Lalu manfaat berikutnya adalah meningkatkan konservasi tanah atau konservasi air. Sekali lagi, manfaat berikutnya adalah meningkatkan konservasi air atau penyedia air karena dia tumbuh sangat rapat, rumput deso ini. Dan di sini pas tumbuh dengan kebun cabai ini, ada kebun cabainya. Dan dia tumbuh tepat di pinggir kali ini. Rumput deso ini. Lalu kita akan pelajari kenapa dia bisa dijadikan sebagai makanan utama ternak di Ethiopia. Zaman dahulu, dalam pertanian Ethiopia, produksi ternak sebagai mata pencaharian utama. Itu yang perlu diketahui. Dan waktu itu, karena populasi ternak yang tinggi, maka dia tidak terkendali populasinya, itu ternaknya tidak terkendali atau kekurangan pangan ya bahasa sininya, karena perkembangbiakan ternak tak terkendali, maka otomatis pakan ternak kurang di wilayah Ethiopia. Tahu kan, Ethiopia sendiri adalah negara yang kekeringan sepanjang waktu. Zaman dulu loh, nggak tahu sekarang ini. Maka dari itu, rumput deso ini dijadikan sebagai pakan utama. Ya tadi, karena perkembangbiakan tanaman ini termasuk tinggi atau cepat. Karena perkembangbiakan terlalu tinggi,
maka wilayah pertanian juga ikut terganggu ini karena rumput ini. Jadi diadakan suatu metode, yaitu metode silvopastur. Apa itu silvopastur? Metode itu yaitu metode potong dan angkut untuk menghindari perkembangbiakan tanaman ini mengganggu pertanian, maka diadakan metode silvopastur, yaitu potong dan angkut untuk melindungi lahan dari kelebihan karena populasi rumput ini. Sekarang kita akan cari tahu dampak negatif dari metode rumput deso ini ya. Yang pertama adalah biaya yang sangat tinggi. Tentu saja karena rumput ini perlu dipelihara, perlu alat untuk memelihara, pupuk dan lain-lain. Maka otomatis biaya untuk semua ini sangat tinggi. Itu dampak negatif pertama ya. Lalu dampak negatif kedua adalah alat potong yang mahal. Tentu saja alat potong yang mahal. Yang ketiga adalah pupuk untuk pembentukan rumput deso yang tepat atau yang subur. Karena rumput ini kecil, maka dia perlu dikasih pupuk. Lain ya dengan pupuk kompos. Kalau kompos sih murah. Biasanya kalau di sana memakainya pupuk kimia, jadi mahal. Perlu diketahui. Sekarang jadi paham ya. Lalu dampak negatif ketiga adalah pemeliharaan yang rutin. Dampak yang ketiga adalah pemeliharaan yang rutin. Karena untuk memelihara rumput ini perlu tenaga kerja yang intensif. Namun lepas dari itu semua, dari dampak negatifnya, keuntungan dari metode ini atau pemakaian rumput ini jauh lebih tinggi. Itu yang perlu diketahui. Kiranya cukup sekian ulasan hari ini tentang rumput deso yang terkenal di wilayah Ethiopia. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang manfaat rumput, asal usul dan sejarahnya ya. Kiranya cukup sekian. Semoga di hari ini puasa kita lancar sampai akhir Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.